siang Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran untuk menyembah Tuhan. Sebelum memulai renungan kita di saat ini, kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan kita di saat ini terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, yakni Maleakhi 3 ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang keempat. Namun sebelum itu, mari kita arahkan hati kepada Tuhan untuk kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, untuk berkat dan anugerah-Mu yang Engkau serahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di pagi hari ini kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Engkau menuntun kami, memberkati kami, agar apa yang kami baca dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman. Amin. Pembacaan kita terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, Maleakhi 3 ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang keempat, yang berbunyi demikian. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam, siapakah yang dapat tahankan dari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah pembacaan kita di pagi hari ini. Berbahagialah semua yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti akan mengalami proses pemulihan. Dalam bahasa Alkitab dari perikop tadi artinya pemurnian Tuhan. Karena setiap orang yang disebut anak-anaknya atau orang yang percaya kepadanya itu pernah jatuh atau pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran, apalagi melanggar perintah Tuhan. Jadi karena itu proses kita kemudian dimurnikan oleh Tuhan, entah melalui peristiwa, penyakit, atau kegagalan. Kadang kita harus lihat dari perspektif pemurnian Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh menjadi logam yang murni atau kita menjadi pakaian yang bersih, supaya dengan demikian jelas kedudukan dan identitas kita sebagai orang yang bergantung pada Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa setiap anaknya Tuhan tidak mau untuk kita berbuat dosa atau jatuh ke dalam dosa. Sehingga Tuhan mau kita lebih dekat dan percaya bahwa kita akan mengalami proses pemurnian sehingga kita layak untuk menjadi anak-anaknya dan selalu diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara terkasih, hari ini tema atau topik dari renungan kita pada saat ini adalah Tuhan akan memurnikan umatnya. Tuhan akan memproses kita untuk mengalami pemurnian supaya kita sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan. Jadi saudara-saudari, firman Tuhan datang kepada orang-orang Israel melalui dari pimpinan-pimpinan agamanya, terutama orang-orang Lewi sebagai orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani di bait Allah. Yang mana dikatakan di ayatnya yang ketiga,
Ia duduk seperti orang yang memurnikan dan mentairkan perak, dan ia mentairkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Sudah jelas ya, ayat ini mengatakan bahwa kita semua akan mengalami proses pemulihan, dan kita akan dimurnikan oleh Tuhan sehingga kita layak untuk mengambil bagian di tempat bait Allah. Untuk itu sebagai umat manusia, kita pasti akan mengalami kesakitan, kegagalan, dan hal-hal yang membuat kita terpuruk dengan keadaan kita sendiri. Namun di sini firman Tuhan mengatakan bahwa setiap manusia, setiap umat yang percaya kepada Tuhan akan selalu mengalami proses pemulihan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu, Bapak Saudara semua untuk kita tidak, di saat keadaan kita terpuruk atau kita mengalami penyakit, patutlah kita untuk selalu mencari Tuhan, sehingga beban yang kita rasakan, beban yang kita pikul dapat diringankan oleh Tuhan. Banyak pengobatan akan sakit penyakit, seperti kata Paulus, ia meminta kepada Tuhan, angkatlah penyakitmu ini, dan dia berseru, tapi Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, dan kelemahanmu lah kekuasaanku menjadi sempurna. Saudara-saudara terkasih, di sini saya mau katakan, kita boleh bertobat kemana-mana melalui proses yang Tuhan berikan. Artinya kita mengalami keadaan-keadaan yang terpuruk, mengalami sakit penyakit, kita boleh bertobat-tobat kemana-mana. Tapi ada satu obat yang sangat manjur, yaitu hati yang beriman kepada Tuhan. Apalagi kita mau melayani dan mengambil bagian. Saya yakin jika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mau mengambil bagian di tengah-tengah kehidupan, sudah pasti kita akan dimurnikan dan disucikan oleh Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan caranya supaya kita dipulihkan dari kondisi kita. Tuhan akan berproses dalam hidup kita, dalam rangka pemurnian kita sebagai anak-anaknya. Jadi di saat kita terjatuh, di saat kita rasa bahwa kita sudah tidak layak untuk hidup atau kita ingin mengakhiri hidup kita, saya pikir kita harus menghindari dari pikiran-pikiran tersebut ya. Karena Tuhan selalu menginginkan umatnya untuk kembali, walaupun kita banyak melakukan dosa atau kita berpikir bahwa kita sudah tidak layak untuk hidup dan Tuhan sudah tidak layak untuk menerima kita. Sebenarnya hal itu harus kita hindari, karena Tuhan selalu menginginkan kita untuk kembali dan selalu untuk melayani Dia. Dari renungan ini saya mau mengajak kita semua untuk tetap berpegang teguh dan selalu berpengharapan untuk kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber kekuatan bagi kita semua. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita gumuli di saat-saat keadaan kita lemah, percayalah Tuhan selalu berproses dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita dalam keadaan kita sesulit apapun. Tuhan menyertai kita semua. Haleluya, amin.